Halo, dengan Bang Review di sini. Jadi Samsung Galaxy Tab S6 Lite ini udah nemenin aku sekitar semingguan ya. Mostly sih buat nonton, gaming, sedikit ngetik-ngetik juga dengan memanfaatin aksesoris keyboardnya dan juga nulis-nulis pakai S Pen bawaannya. Jadi sekedar info ya bagi yang masih awam, tablet ini merupakan versi terjangkau dari Galaxy Tab S6 yang dulu pernah aku review ya pada akhir tahun lalu. Jadi yang itu harganya sekitar 13 juta ya. Nah kalau yang Lite ini harganya hampir setengahnya ya. Harganya ini mulai dari 6,999 juta untuk yang varian RAM 4GB dengan storage 64GB. Dan ada juga yang harganya 7,299 juta untuk storage 128GB. Jadi intinya tablet ini harganya jauh lebih terjangkau ya daripada yang S6 non-Lite dan tentu ada harga ada rupa juga. Ya speknya beda ya. So bisa ngapain aja tablet ini? Kelebihan sama kekurangannya apa aja nih? Ntar aku bahas lebih lanjut ya, dan kayak biasa sebelumnya please untuk sub dulu channelku kalau kalian terbantu sama video-videoku. Terima kasih. Sekedar info, waktu itu si Galaxy Tab S6 Lite ini udah aku unboxing ya. Pasti kalian udah pada nonton. Dan masih sama impresi pertama aku waktu itu, sektor desain serta material bodinya ini cakep. Kalau dibandingin sama yang versi non-Lite, jujur aku lebih suka yang ini karena ya pertama pinggiran layarnya ini melengkung ya. Habis itu ketebalan bodinya juga pas ya, nggak terlalu tipis banget, dan selama pemakaian aku kagak ada komplain pada build quality-nya. Jadi bodinya yang full metal pada bagian belakangnya sama samping-sampingnya ini tentu jadi nilai plus ya. Dan emang udah seharusnya sih tablet seharga 7 juta punya material body yang kayak gini. Dan selama pemakaian opsi navigation bar-nya juga aku ganti ke full screen gesture ya. Jadinya tinggal di swipe aja, dan menurutku lebih ergonomis karena kan layarnya yang gede. Dan ngomong-ngomong soal layar, jadi sebenarnya aku ngarepnya ini pakai AMOLED ya. Ya seperti yang ada di versi non-Lite-nya kan pakai Super AMOLED. Di sini pakainya TFT, dan sekali lagi aku sampaikan bahwa ini bukan kayak TFT di HP-HP jadul ya. Ini kualitasnya beda. Istilahnya kayak IPS-nya versi Samsung lah. Jadi reproduksi warna tuh rada gonjreng dikit dengan tingkat visibilitas yang tergolong cukup baik ketika dipakai di outdoor. Untuk spek layarnya berukuran 10,4 inch dengan resolusi 1200 x 2000 pixel ya. Layarnya nggak se-crispy kayak yang ada di versi non-Lite-nya, tapi si Galaxy Tab S6 Lite ini ya udah mumpuni lah layarnya. Buat nonton udah cukup lah ya. Aktivitasku di sini adalah salah satunya ya streamingan Netflix sama game ringan. Asiknya adalah didukung dengan speaker yang stereo, dan yang aku suka adalah speakernya ini letaknya ada di sini sama di sini di bagian atas ya. Jadinya karena letaknya ada di situ, kalau tangannya pas megang gini lubang speakernya nggak ketutupan. Dan untuk kualitas audionya cukup baik sih. Di sini aku puterin videoku ya sebagai sampel audio. Yowes, langsung aja ya, kita hands on. Let's go. Jadi harganya 2,799 juta untuk yang varian RAM. Video Galaxy A21s ya, waktu itu udah tayang unboxingnya. Habis itu aksesorisnya yaitu keyboard. Keyboardnya mana sih? Somewhere ya. Jadi keyboardnya itu merek Targus dan dikhususin buat tablet ini. Harganya 1,5 ya. Sebenarnya buat ngetik-ngetik cukup enak sih. Karakternya adalah key travelnya itu panjang. Kekurangannya yaitu dimensinya tebel sehingga kelihatan bulky. Apalagi kalau lagi dilipat ya kayak gini. Terus kudu di charge juga. Untuk battery life-nya aku kagak ngukur ya. Tapi selama penggunaan semingguan ini aku belum pernah ngecas sama sekali. Toh kalau doi kagak kepake tuh akan masuk ke mode standby ya. Sekedar info, untuk melakukan pairing tentu keyboardnya kudu di-onin dulu, terus masuk ke mode pairing dengan menekan tombol Fn serta tombol C ya, secara bersamaan. Jadi hal yang aku kurang suka dari keyboardnya adalah ketika tabletnya udah terpasang di case keyboardnya itu, untuk melepasnya rada susah ya. Butuh tenaga ekstra untuk nyopot tabletnya dari sang keyboard case-nya ini. Jadi cengkraman case-nya cukup kuat dan perlu agak
hati-hati ya melepasnya biar nggak lecet. Habis itu terdapat dudukan buat S Pen-nya ya di bagian belakang. Tapi menurutku posisinya malah jadi nggak kelihatan. Ya mending ditaruh aja di samping sini ya. Lebih visible di mata. Kemudian touchpad jadi absen ya di keyboardnya, kagak ada touchpadnya kayak yang ada di versi Galaxy Tab S6 kan, di keyboardnya ada touchpadnya, kalau ini enggak. Dan waktu itu aku juga iseng nyoba connect mouse andalanku yang biasa aku pakai buat pairing ke device Android, dan sayangnya tidak mau connect. Jadi absennya touchpad menurutku bukan menjadi suatu masalah yang besar sih. Lebih enak pakai touchscreen-nya langsung ya buat navigasi, toh Dex Mode juga absen di tablet ini. Bagi yang belum tahu, Dex Mode itu bila diaktifin akan merubah UI-nya menjadi ala-ala Windows. Jadi kayak ada tombol start-nya gitu ya. Tiap-tiap app bisa di-resize ukurannya dengan mudah agar lebih enak buat multitasking. Fitur Dex Mode ini tampaknya hanya hadir di Galaxy Tab S6. Silahkan dilihat aja video reviewnya yang dulu pernah aku bikin kalau penasaran sama kemampuannya. Nah, karena di sini kagak ada Dex Mode, untuk ngakalin multi window ada yang namanya fitur pop-up ya. Jadi tinggal diakses aja pop-up mode-nya kayak gini, dan ya tampilannya udah rada mirip kayak Dex Mode lah. Atau bisa ini pakai split view aja ya, yang menurutku malah lebih praktikal di layar yang berukuran gede. Beralih ke S Pen ya, ini S Pen-nya. Di sini sang S Pen tuh ternyata lebih simple karena nggak perlu dicas. Kagak pakai Bluetooth, namun tentu fitur remote seperti yang ada di Galaxy Tab S6 Non-Lite, yaitu S Pen Air ya kalau nggak salah, kagak ada di sini. Dan lagi-lagi aku nggak terlalu masalah karena fitur tersebut ya juga jarang banget aku pakai. Anyway, jadi aku rasa S Pen-nya ini ya kemampuannya 11-13 lah sama S Pen-nya yang ada di Galaxy Tab S6 versi Non-Lite. Enak buat nulis, doodling, gambar-gambar, ya segala macam. Feel-nya tuh menurutku natural karena ujung tip S Pen-nya tuh lancip banget ya. Terus buat coret-coret kagak terasa licin di layarnya. Habis itu ada sebuah tombol di sini ya. Ini fungsinya salah satunya adalah ketika kita tahan akan berfungsi sebagai eraser ya, penghapusnya. Fungsionalitas yang diberikan oleh sang S Pen sebenarnya sih banyak. Bagi yang belum tahu, aku sedikit ceritain beberapa fitur yang menurutku paling berguna. Yang pertama adalah fitur Translate ya, yang didukung oleh Google Translate. Jadi penggunaannya gampang banget. Tinggal di hover aja kata yang pengen ditranslate, ntar langsung nongol translasinya ya. Jadi translasi dari satu bahasa ke bahasa lain tuh bisa kita tentuin. Buatku ini sangat berfaedah ya lumayan lah buat belajar bahasa asing. Dan tentunya praktis buat mendukung kegiatan belajar atau bekerja misalnya. Kemudian fitur lainnya yang menarik buatku adalah screen write. Jadi layar akan di screen capture, lalu kita bisa langsung nulis di atas screen capture tersebut. Kepake kalau misalnya kamu lagi baca-baca ebook atau lagi browsing dan nemu hal-hal yang pengen di highlight atau sekedar bikin catatan tambahan misalnya. Ya posibilitasnya banyak ya. Terus ini buat lucu-lucuan ada yang namanya AR Doodle. Ya, ini buat para remaja atau orang dewasa juga boleh sih, seru-seruan kayak gini ya. Jadi misalnya ngedoodle atau ngegambar sesuatu seperti kayak tanduk atau kumis di wajah, dan ketika kita gerak-gerak maka doodlingan tadi atau yang kita gambar tadi akan ngikutin posisi kita. Mungkin bisa sekalian di video terus diupload ke sosmed ya buat lucu-lucuan ya, siapa tahu kalian jadi viral. Intinya sih tablet ini emang paling cocok buat kegiatan produktivitas ya, buat gambar-gambar tersedia aplikasi bernama PenUp. Lalu untuk bikin catatan ada Samsung Note yang sekaligus bisa mengenali tulisan kita, terus bisa di-convert ke teks ya. Tapi fitur ini kadang suka miss konvertannya kalau tulisanmu jelek. Tulisanku padahal bagus ya. Lalu kalau pengen bikin catatan secara cepat ada yang namanya screen off memo, itu ya udah pada tahu pasti. Bisa langsung nulis di atas layarnya tanpa perlu ngidupin layar tabletnya terlebih dahulu. Overall sih kalau buatku pribadi tablet ini udah lebih dari cukup buat dipakai ngetik-ngetik via keyboardnya, nulis pakai S Pen, doodling, iseng-iseng gambar, ya kegiatan produktivitas harian lah.
Beralih ke sektor performa ya sekarang ya. Jadi untuk tablet 7 jutaan menurutku performa yang ditawarkan mediocre. Tablet ini ditenagai oleh chipset Exynos 9611 dan punyaku ini yang varian RAM 4GB dengan storage 64GB. Skor Antutunya segini sebagai gambaran performa. Aku coba buat game berat, COD Mobile, opsi graphic quality yang tersedia up to high dengan frame rate up to high juga. Tapi selama gaming aku prefer set graphic quality di low dengan frame rate high karena terasa lebih stabil. Kabar baiknya adalah peningkatan suhu yang dihasilin terasa adem ya ketika game berat COD Mobile tadi. Habis itu kamera, jadi kamera belakang cuman ada 1 biji tanpa flash, 8MP ya. Terus untuk kamera depannya 5MP. Hasil jepretannya begini, jadi kamera belakangnya terdapat digital zoom 2 kali. Kamera belakang punya tone warna yang kadang warm ya, dengan dynamic range yang rada kurang. Begitu pula kemampuan hasil jepretan low light-nya. Oh ya, bisa bokeh juga ya ternyata ya dengan separasi yang mostly cukup rapi. Kalau untuk kemampuan selfie-nya aku demen sih ya, terutama pada kemampuan beautifikasi yang pada defaultnya tampak natural di wajahku. Habis itu videografi, jadi kamera belakang bisa rekam di resolusi up to FHD 30fps, begitu pula kamera depannya. Khusus untuk kamera belakang klaimnya terdapat video stabilization, tapi entah kenapa kagak aktif ketika aku coba. Tes kameranya si Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Kemudian apa meneh ki? Kelengkapan fitur, gyroskop ada ya. Gyroskopnya responsif, face unlock juga ada. Kalau fingerprint sama NFC kagak ada. Terus ada slot SIM juga, single SIM. Jadinya tablet ini bisa dipakai nelpon dan terdapat dedicated slot buat micro SD juga ya. Kalau untuk baterai kapasitasnya ini 7040 mAh dan selama pemakaian aku bisa dapetin screen on time sekitar 9 jaman. Dengan battery life sekitar 22 jam ya. Itu pun baterainya tinggal 5% dan menurutku termasuk awet karena penggunaannya rada berat ya. Aku pakai mostly buat nonton Netflixan, main game Runeterra, COD Mobile juga bentar tapi ya penggunaan cukup intensif. Nah kalau untuk durasi ngecas tampaknya charger bawaannya ini tidak support fast charging. Aku coba ngecas dari kondisi 10% hingga 99% membutuhkan waktu 3 jam 38 menit. Tapi ketika aku coba ngecas pakai chargernya si Galaxy S20 Ultra, durasi ngecasnya jadi jauh lebih cepat ya. Cuman butuh waktu 2 jam 19 menit dari kondisi 10% hingga 99%. So, Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Jadi tablet ini cocoknya buat siapa sih? Jadi kalau kamu ngidam banget sama Galaxy Tab S6 yang dulu aku sebut sebagai tablet Android terbaik ya, karena ya nggak ada lawan pada saat itu. Dan sayangnya budget 13 juta belum nyampe ya, maka ya versi Lite-nya ini bisa menjadi alternatif. Namun tentu dengan spek serta experience yang beda ya, karena ada harga ada rupa. Di harga 7 jutaan tablet Android terbaru yang masuk resmi ya setauku ya baru ini ya. Brand Android lainnya ya pada sibuk bikin smartphone. Yang konsisten bikin tablet terus-terusan ya Samsung. So di antara tablet-tablet Android lainnya menurutku tablet ini ya kagak ada lawan ya untuk saat ini. Belum lagi keberadaan S Pen yang udah termasuk dalam pembelian, kagak dijual terpisah tentu jadi daya tarik utama. Intinya sih Galaxy Tab S6 Lite ini aku rekomendasiin buat kalian yang emang butuh tablet dengan layar yang gede dan kagak demen main game-game berat. Ya main game-game berat masih bisa sebenarnya, tapi tentu opsi grafiknya diturunin ya. Tablet ini optimalnya ya dipakai buat hiburan seperti nonton atau main game-game ringan. Yang pasti sih cocok untuk kegiatan-kegiatan produktif seperti yang udah aku bilang tadi ya, seperti doodling, nulis-nulis, gambar, bikin catatan, macam-macam dengan memanfaatin keberadaan S Pen bawaannya. Jatuh.
Yowes, gitu aja video full review si Samsung Galaxy Tab S6 Lite ya. Makasih udah pada nonton. Jangan lupa untuk follow IG sama Twitterku @bangreview dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. See you.